Tidak ada yang paling menghebohkan Amerika Serikat di tahun 1971 selain kasus pembajakan pesawat yang dilakukan oleh seorang pria yang dikenal dunia dengan nama D.B. Cooper atau Dan Cooper. Ini bukan kasus pembajakan biasa karena Dan Cooper, sang pelaku, tidak pernah berhasil ditemukan setelah kabur menggunakan parasut dan membawa uang tebusan sebanyak $200.000. Bagaimana pembajakan pesawat itu bisa terjadi? Dan siapa Dan Cooper? Mengapa dia tidak bisa ditemukan bahkan hingga saat ini? Untuk menjawabnya, kita akan menelusuri misteri Dan Cooper. Di tanggal 24 November 1971, ketika itu sedang malam Thanksgiving dan banyak orang berencana melakukan liburan singkat sehingga bandara menjadi salah satu tempat yang ramai. Menjelang sore, terlihat seorang pria membawa tas kerja hitam mendekati konter penerbangan Northwest Orient Airlines di Bandara Internasional Portland. Pria itu menyebut dirinya sebagai Dan Cooper saat membeli tiket sekali jalan untuk penerbangan 305. Perjalanan 30 menit ke utara menuju SeaTac atau Bandara Udara Internasional Seattle-Tacoma. Saat itu memang kartu identitas belum diwajibkan oleh maskapai penerbangan, sehingga pria itu bisa mendapatkan tiket dengan mudah dan membayar tiket seharga $18,52 itu secara tunai. Saksi mata di bandara menggambarkan Dan Cooper sebagai pria kulit putih berusia sekitar pertengahan 40-an. Dia memiliki rambut hitam dan matanya berwarna coklat. Penampilannya sangat rapi. Cooper menggunakan setelan bisnis berwarna hitam atau sering digambarkan sebagai coklat gelap. Lalu dia memakai kemeja putih, dasi hitam tipis, dan sepatu coklat. Setelah memiliki tiket, diketahui Cooper membawa tas kerjanya dan kantong kertas coklat untuk menaiki pesawat Boeing 727-100 untuk penerbangan 305. Dia duduk di kursi 18E di baris terakhir dan memesan minuman bourbon dan 7-Up ke pramugari sebelum pesawat lepas landas. Pesawat yang ditumpangi Cooper untuk aksi pembajakannya diketahui berisi 6 awak yang terdiri dari Kapten William Scott, Kopilot William Bill Ratazak, Flight Engineer Harold Anderson, serta 3 pramugari Alice Hancock, Tina Mucklow, dan Florence Kavner, dan membawa 36 penumpang di dalamnya termasuk Cooper. Tercatat kalau penerbangan 305 hari itu meninggalkan Portland sesuai jadwal di jam 2:50 waktu setempat. Tidak lama setelah pesawat lepas landas, Cooper menyerahkan sebuah catatan kepada pramugari bernama Florence yang duduk di kursi jump seat di bagian belakang pesawat, tepat di belakang Cooper. Awalnya Florence mengira kalau catatan itu hanya godaan iseng berisi nomor telepon pengusaha yang kesepian, jadi dia menyimpan catatan itu di dompetnya tanpa berniat langsung membuka, apalagi membuka isi catatan tersebut. Cooper kemudian mencondongkan badan ke arah Florence dan berbisik, "Nona, sebaiknya Anda melihat catatan itu. Saya punya bom." Florence akhirnya membuka catatan tersebut, berisi huruf kapital yang rapi ditulis dengan pulpen felt tip, dan kalimatnya mengatakan, "Nona, saya punya bom di tas kerja saya, dan ingin Anda duduk di samping saya." Florence mengembalikan catatan itu kepada Cooper, duduk sesuai permintaannya, dan meminta dengan tenang untuk melihat bom tersebut. Cooper membuka tas kerjanya, memperlihatkan 2 baris silinder berwarna merah yang berjumlah 4 tabung di tiap barisnya. Benda itu terlihat seperti dinamit yang terpasang dengan sebuah kawat dan terhubung pada baterai silinder besar, sehingga secara keseluruhan benda yang ditujukan Cooper memang menyerupai bom. Setelah memperlihatkan benda tersebut, Cooper menutup lagi tasnya dan menyampaikan tuntutannya pada Florence. Setiap tuntutan Cooper dicatat dan dibawa ke kokpit oleh Florence yang memberitahu awak pesawat tentang situasi genting tersebut. Kapten William Scott akhirnya memerintahkan Florence untuk tetap berada di kokpit selama sisa penerbangan dan membuat catatan kejadian pembajakan itu, lalu menyampaikan tuntutan Cooper kepada operasi penerbangan Northwest di Minnesota. Tuntutan Cooper adalah uang sebanyak $200.000 atau jika dirupiahkan pada tahun 2024 ini dengan kurs hari ini, jumlah yang diminta Cooper setara dengan lebih dari 24 miliar rupiah. Uang tersebut harus dimasukkan ke dalam ransel dan harus tersedia sebelum pukul 5 sore. Selain uang, Cooper pun meminta 2 parasut depan dan 2 parasut belakang. Dengan meminta 2 set parasut seperti itu, tampaknya Cooper seperti memberi isyarat bahwa dia berencana untuk menyandra seseorang bersamanya. Sehingga hal ini membuat pihak berwenang tidak bisa memberi peralatan yang tidak berfungsi karena takut justru membahayakan orang yang disandra. Tidak ada pilihan lain, akhirnya selama sisa penerbangan, situasi dibuat sekondusif mungkin. Cooper kemudian ditemani oleh pramugari Tina yang bertugas menjadi penghubung antara dia dan awak pesawat di kokpit, karena Florence diminta untuk terus mencatat dan terhubung dengan pengawas penerbangan.
Dalam rentang waktu sebelum pendaratan di Seattle, Cooper memberikan tuntutan tambahan, yaitu dia ingin setelah pesawat mendarat, tangki bahan bakar pesawat harus penuh dan semua penumpang harus tetap duduk selama dia mengambil serta membawa uang ke atas pesawat. Cooper berjanji bahwa dia akan melepaskan semua penumpang setelah dia mendapatkan uang dan parasut yang diminta. Kapten William Scott memberitahu ATC Bandara Seattle Tacoma mengenai situasi itu, yang kemudian ATC menghubungi kepolisian setempat serta FBI. Saat itu penumpang sama sekali tidak diberitahu kalau telah terjadi pembajakan dan hanya diinformasikan kalau pendaratan mereka di Seattle akan sedikit tertunda karena kendala teknik kecil, di mana kemudian selama sekitar 2 jam penerbangan, pesawat itu hanya bisa mengitari Puget Sound. Merespon pembajakan yang terjadi, Donald Nairop, Ketua Dewan Penerbangan Sipil AS, menyetujui pembayaran uang tebusan yang diminta oleh Cooper dan memerintahkan seluruh awak untuk bersikap kooperatif dengan pembajak serta mematuhi saja tuntutannya demi keselamatan. Kemudian, pesawat yang sudah 2 jam berputar untuk memberi polisi dan FBI waktu mengumpulkan uang tebusan serta menyiapkan parasut dan mengatur personel sebagai antisipasi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selama penerbangan, Cooper meminta Tina untuk tetap berada di sisinya dan dia mulai banyak bicara untuk menjelaskan kalau dirinya sangat familiar dengan lokasi tersebut. Cooper bahkan mengetahui jarak pangkalan Angkatan Udara McCord di mana parasut yang dibintanya diambil dari sana. Dari keterangan yang ada, Cooper dinilai sangat ramah. Dia banyak mengobrol, walaupun ketika ditanya oleh Tina dari mana Cooper berasal, dia tidak menjawab dan menjadi kesal. Cooper mengalihkan pertanyaan dengan menawari Tina rokok dan Cooper pun merokok setelahnya. Tina sempat bertanya, mengapa Cooper memilih penerbangan itu untuk melakukan pembajakan. Tapi Cooper bilang, dia tidak punya dendam apapun dengan maskapai. Dia hanya merasa kalau penerbangan ini yang paling tepat untuknya. Tebusan sebesar $200.000 dari lembaran $20 akhirnya telah disiapkan dari Seattle First National Bank dalam sebuah tas. Uang tersebut tidak diberi tanda, tapi sebagian besar nomor serinya dimulai dengan L yang menunjukkan kalau uang diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of San Francisco. Sekitar jam 5:24 waktu setempat, Kapten William Scott diberitahu kalau uang dan parasut sudah disiapkan. Jadi Kapten memberitahu Cooper bahwa mereka akan segera mendarat. Pesawat itu kemudian berhasil mendarat di Bandara Seattle Tacoma pada jam 5:40 dan mendapat izin Cooper untuk diparkir di landasan pacu yang cukup terbuka serta terang, tapi tetap jauh dari terminal utama. Cooper lalu menuntut supaya hanya satu perwakilan maskapai saja yang mendekati pesawat dengan membawakannya uang, lalu menyerahkannya lewat pintu depan pesawat melalui tangga udara bergerak, di mana memang itu satu-satunya pintu masuk dan keluar. Manajer operasi Northwest Orient di Seattle, Ollie, ditunjuk untuk membawa uang serta parasut. Tapi untuk menghindari kekhawatiran, Cooper salah mengira bahwa seragam maskapai Lee sebagai seragam petugas penegak hukum. Dia sempat berganti pakaian lebih dulu dengan pakaian biasa. Semua berjalan sesuai arahan Cooper. Penumpang tetap duduk di tempatnya, sementara Tina keluar dari pesawat melalui pintu depan untuk mengambil uang tebusan. Setelah memastikan semua tuntutannya terpenuhi, Cooper setuju untuk membebaskan para penumpang. Selama penumpang satu persatu turun dan meninggalkan pesawat, Cooper sendiri memeriksa uang yang baru saja didapatkan. Tina masih duduk mendampinginya di tengah ketegangan yang dia rasakan. Tina mencoba bercanda dengan Cooper dengan berkata, apakah dia boleh mengambil sebagian uang tersebut? Dan Cooper langsung setuju hingga memberinya segepok uang. Tina menolak, dia mengembalikan uang tersebut dan berkata bahwa kebijakan perusahaan membuatnya dilarang menerima uang tip apapun dari penumpang. Cooper memang sebelumnya pada awal perjalanan sudah mencoba memberi tip kepada pramugari-pramugari yang ada di pesawat menggunakan uang pribadinya. Tapi semua pramugari itu menolak dengan alasan kebijakan perusahaan tersebut. Setelah penumpang turun dengan selamat, akhirnya hanya Cooper dan 6 awak pesawat yang tersisa. Cooper meminta Tina mengambil parasut, dan selama itu, Florence serta satu pramugari lagi bertanya, apakah mereka boleh pergi juga dari pesawat. Cooper akhirnya setuju untuk membiarkan mereka pergi, kecuali Tina yang kembali masuk ke pesawat dengan membawa parasut yang diminta. Pesawat masih tetap berada di bandara selama beberapa waktu karena mengalami masalah dengan proses pengisian bahan bakar. Selama penundaan, Cooper sempat mengeluh pada Tina karena dia mendapatkan uang dalam tas kain, padahal dia sudah meminta ransel. Jadi Cooper harus berimprovisasi dengan menggunakan tas parasut untuk membawa uang tersebut. Ketika masih menunggu pengisian bahan bakar, seorang pejabat FAA meminta bertemu langsung dengan Cooper di dalam pesawat, tapi Cooper menolak. Dia meminta pengisian bahan bakar dipercepat dan dia memberikan arahan rencana penerbangan kepada kru kokpit, yaitu menempuh jalur tenggara menuju Mexico City dengan kecepatan udara minimum, tapi pada ketinggian maksimum di 10.000 kaki. Cooper juga memberi instruksi kalau roda pendaratan harus tetap terbuka.
sayap pesawat harus diturunkan 15 derajat dan kabin harus tetap tidak bertekanan. Kopilot memberitahu Cooper kalau permintaannya itu bisa membatasi jangkauan pesawat hingga sekitar 1000 mil. Jadi pengisian bahan bakar kedua diperlakukan sebelum mereka memasuki Meksiko. Cooper dan kru akhirnya mendiskusikan berbagai pilihan, di mana mereka sepakat untuk menjadikan Bandara Internasional Reno Tahoe sebagai tempat pemberhentian berikutnya, di mana mereka akan mengisi bahan bakar. Cooper selanjutnya mengarahkan supaya pesawat lepas landas dengan pintu keluar belakang terbuka dan tangga udaranya diperpanjang. Kantor pusat Northwest keberatan karena mereka merasa permintaannya tidak aman, tapi Cooper memaksa untuk melakukannya sebab dia yakin bisa dilakukan. Walaupun beberapa waktu kemudian, Cooper tidak memaksa lagi dan mengatakan bahwa dia akan menurunkan tangga saja setelah pesawat mengudara. Untuk itulah, dia meminta Tina untuk tetap berada di pesawat supaya membantu Cooper untuk melakukan operasi tersebut. Sekitar jam 7:40 malam hari, pesawat lepas landas kembali. Tapi kali ini hanya membawa Tina, Kapten William Scott, co-pilot Bill, dan F.A. Harold Anderson di dalamnya. Mereka akan membawa Cooper sesuai permintaannya. 2 pesawat tempur F-106 dari Pangkalan Angkatan Udara McCord serta pesawat latih Lockheed T-33 mengikuti pesawat mereka tanpa diketahui oleh Cooper. Setelah lepas landas, segera Cooper meminta Tina untuk menurunkan tangga belakang. Tapi sebelumnya, Tina sudah mengatakan kepada Cooper serta awak pesawat lainnya kalau dia takut tersedot keluar. Sehingga sebagai solusi, awak pesawat menyarankan Tina datang ke kokpit untuk mengambil tali darurat yang bisa digunakan olehnya untuk mengikat dirinya sendiri ke kursi. Sayangnya, Cooper menolak saran tersebut. Dia tidak ingin Tina kembali ke kokpit dan menemui awak pesawat. Namun Tina pun kembali berkata bahwa dia tidak berani melakukan apa yang diperintahkan oleh Cooper tanpa jaminan keselamatan. Jadi Tina mencoba jalan lain dengan memohon pada Cooper memotong tali dari salah satu parasut untuk membuat pengaman yang bisa digunakan olehnya. Pada akhirnya, permintaan Tina ditolak kembali oleh Cooper. Tapi dia menyuruh Tina untuk pergi ke kokpit setelah menutup partisi pemisah antara bagian kelas ekonomi dan kelas 1, serta memintanya supaya tidak kembali karena Cooper akan menurunkan tangganya sendiri. Tina mengiyakan, tapi sebelum pergi, dia memohon sekali lagi pada Cooper supaya pria itu membawa bom bersamanya. Cooper menjawab bahwa dia akan menjinakkan bom sebelum pergi, atau mungkin dia akan membawa bom itu bersamanya. Tina akhirnya berjalan kembali ke kokpit dan sempat berbalik untuk menutup tirai pemisah. Itu kali terakhirnya dia melihat Cooper yang berdiri di lorong sambil mengikatkan sesuatu yang tampak seperti kantong uang di pinggangnya. Semenjak lepas landas hingga ketika Tina masuk ke kokpit, sudah sekitar 4 hingga 5 menit waktu berlalu. Selama sisa penerbangan mereka ke Reno, Tina pun tetap berada di kokpit dan menjadi satu-satunya orang yang terakhir yang melihat si pembajak. Sekitar jam 8 malam, lampu peringatan kokpit menyala. Ini menandakan kalau tangga belakang telah terbuka. Pilot menggunakan intercom cabin untuk menanyakan apakah Cooper butuh bantuan, tapi dia hanya menjawab dengan satu kata, yaitu tidak. Panggilan itu berdenging karena tekanan udara kabin turun akibat tangga yang dibuka. Sekitar pukul 8:13 malam hari, bagian ekor pesawat tiba-tiba terangkat ke atas, sehingga pilot terpaksa menyesuaikan situasi dan mengembalikan pesawat ke penerbangan normal. Dengan pintu kabin belakang terbuka dan tangga dikerahkan, awak pesawat tetap berada di kokpit. Mereka tidak yakin apakah Cooper masih berada di dalam pesawat atau tidak. Tina menggunakan intercom kabin untuk memberitahu Cooper bahwa mereka mendekati wilayah Reno dan dia perlu menaikkan tangga agar pesawat dapat mendarat dengan aman. Dia mengulangi permintaannya saat pilot melakukan pendekatan terakhir untuk mendarat, tetapi tidak ada jawaban apapun dari Cooper. Dijawab pukul 11:02 malam hari, dengan tangga belakang masih terbuka, pesawat mendarat di Bandara Internasional Reno Tahoe. Agen FBI, polisi negara bagian, deputi sheriff, dan kepolisian Reno membuat perimeter di sekitar pesawat. Tetapi karena khawatir pembajak dan bom masih ada di dalam, mereka tidak langsung mendekati pesawat. Kapten William Scott menggeledah kabin, memastikan Cooper tidak lagi berada di dalam pesawat. Dan setelah pencarian selama 30 menit, regu penjinak bom FBI menyatakan kabin aman. Setelah pembajakan, agen FBI menemukan beberapa barang milik Cooper, termasuk dasi klip hitam dan 2 dari 4 parasut. Satu di antaranya telah dibuka dan beberapa tali selubungnya dipotong. Mereka juga mengembangkan sketsa komposit berdasarkan wawancara dengan saksi mata. Ketika agen FBI dan kepolisian mencari tersangka, polisi Portland menemukan seseorang bernama D.B. Cooper. Tetapi orang tersebut segera dieliminasi sebagai tersangka karena ciri-cirinya tidak sesuai. Namun karena kesalahan oleh media, nama ini terus digunakan sebagai nama samaran pembajak. Upaya pencarian dilakukan di sekitar Gunung St. Helens dan daerah sekitarnya.
menggunakan berbagai metode, termasuk pencarian darat dan udara. Namun, tidak ada bukti signifikan yang ditemukan. Beberapa teori menyatakan bahwa letusan Gunung St. Helens pada tahun 1980-an dapat menghapus petunjuk fisik yang tersisa. Estimasi zona pendaratan Cooper mengalami beberapa revisi berdasarkan data tambahan yang menunjukkan bahwa lokasi sebenarnya mungkin lebih jauh ke selatan tenggara dari perkiraan awal. Di sekitar tanggal 8 Juli di tahun 2016, FBI mengumumkan bahwa investigasi aktif terhadap kasus ini dihentikan. Meskipun mereka masih terbuka untuk menerima bukti fisik baru terkait kasus ini, kasus DB Cooper tetap menjadi misteri dan merupakan satu-satunya kasus pembajakan udara yang belum terpecahkan dalam sejarah penerbangan komersial. Meskipun ada banyak sekali spekulasi dan teori tentang nasib Cooper, tapi tidak ada bukti yang cukup untuk mengungkap identitas atau keberadaannya setelah melompat dari pesawat.